Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yaitu agama Islam. Di sini saya akan membawakan sedikit ceramah yang berjudul "Berbuat baiklah pada siapa saja, sekecil apapun". Kita mungkin sering mendengar ungkapan-ungkapan tentang sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Hal-hal besar tidak selalu lahir dari perjuangan yang besar, atau bahkan pekerjaan yang besar. Ya, begitulah. Memang kita sering melihat segala sesuatu hanya dari hasil. Kita melupakan bahwa hal-hal besar mungkin bisa saja lahir dari proses-proses penumpukan dari hal-hal yang kecil. Tumpukan pasir yang dulunya hanyalah butir-butiran kecil bisa saja menjadi gunung pasir, atau bahkan padang pasir yang sangat luas. Hal itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Kita sering menyepelekan hal-hal kecil, padahal hal yang kecil itu mungkin bisa saja bernilai. Sadarkah kita bahwa air putih mungkin tidak akan tampak berarti jika kita bandingkan dengan minuman-minuman yang mahal? Tapi air putih itu bisa jadi sangat berarti bagi orang yang sedang kehausan di tengah terik matahari. Perbuatan yang kecil mungkin sering kita anggap tidak bernilai. Membuang duri misalnya dari tengah jalan menjadi tampak hal yang sepele. Tapi jika kita tidak singkirkan, akan ada orang yang terluka. Jika perbuatan baik yang tampak sepele sering dilakukan, ia mungkin akan menjadi tumpukan kebaikan yang besar. Misalnya, menggunjing orang mungkin bagi kebanyakan kita menganggap hal sepele, tapi perbuatan kecil itu mungkin akan berdampak negatif bagi masyarakat lain. Tak hanya perbuatan baik yang kecil, melainkan perbuatan jahat yang jika rutin dilakukan akan berdampak sangat besar. Tidak ada dosa-dosa yang besar, melainkan dosa-dosa kecil yang selalu dilakukan. Demikian dikatakan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah sama sekali kamu menganggap enteng kebaikan seberapapun juga, walaupun dalam bentuk bertemunya kamu dengan saudaramu dengan wajah yang manis. Jika suatu perbuatan baik tampak dari kuantitas tidak banyak, namun sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan totalitas, maka perbuatan sekecil itu pun akan tetap bermakna. Seseorang yang miskin mungkin harus merogoh saku lebih dalam jika ia bersedekah dengan 100.000, karena pendapatannya tidak banyak. Jika ia bersedekah dengan 50.000, jumlah itu barangkali mungkin masih sangat besar dan sudah berlaku adil di antara hak sosial dan hak pribadinya. Berbeda dengan hal lain, seorang miliarder mungkin tidak akan susah jika ia bersedekah dengan 100.000, karena hartanya melimpah dan pendapatannya juga banyak. Oleh karena itu, penilaian suatu perbuatan baik tidak bisa semata-mata hanya dilihat dari kuantitas, melainkan dari kualitas seberapa pengorbanan yang dilakukan oleh orang tersebut. Begitu juga berbuat baik kepada orang atau makhluk lain yang memerlukan akan lebih bernilai daripada kepada orang yang kurang atau sama sekali tidak memerlukan bantuan. Di samping itu, menyedekahkan sebagian besar harta yang berakibat terabaikannya hak-hak prinsipal anak-anak dan istri adalah perbuatan yang tidak bijak karena kehilangan keseimbangan antara yang wajib dan sunnah. Perbuatan baik kepada sesama juga bernilai ibadah yang jika dilakukan akan berbalas pahala dan surga. Sebaliknya, jika perbuatan-perbuatan baik kepada sesama umat manusia ditinggalkan, pelakunya akan menuai dosa. Dosa kan telah lalai terhadap perintah Allah, yang berakibat pada timbulnya berbagai masalah dan kerusakan dalam kehidupan sosial. Hal yang harus senantiasa kita ingat adalah dalam berbuat baik kepada sesama manusia, kita tidak boleh pilih kasih.
Kita harus berbuat kebaikan kepada siapa saja tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, atau status sosial. Hal lain yang tidak boleh kita lupakan ketika berbuat baik adalah kita harus tulus dan ikhlas. Melakukannya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat baik kepada sesama umat manusia, tetapi tidak ikhlas misalnya, mengharapkan imbalan atau ingin dipuji, sejatinya kebaikan tersebut tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Kebaikan tersebut justru dapat dikategorikan sebagai perbuatan ria atau perbuatan yang merugikan orang lain. Keduanya adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perintah yang sangat jelas untuk berbuat kebaikan kepada sesama umat manusia, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak melakukannya. Justru kita harus berlomba-lomba untuk berbuat baik, sebab sesungguhnya setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain akan berbalas kebaikan pula. Selain berbalas kebaikan, penghormatan, dan kasih sayang dari manusia, perbuatan baik kita juga akan membuahkan kedekatan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita mendapatkan kasih sayang Allah, sungguh itulah nikmat yang tiada bandingannya. Dengan kasih sayang Allah tersebut, kita akan mendapatkan kemuliaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.